Oke guys, kembali lagi di channel John 8 ya. Ini chapter 293 dari komik I Randomly Have Indicator Every Week. Nah di sini masih di mana? Chapter sebelumnya mereka masih curiga tentang apa yang terjadi di rumah Li Chuan di sini, dan dimana Li Chuan ngerasa kalau ada orang yang masuk ke rumahnya. Dan ini juga adalah peristiwa yang aneh menurut MC kan. Barang-barang ada hilang, tapi dia masuk ke rumahnya si Li Chuan di sini tanpa menunjukkan adanya indikasi pintu dibuka dengan paksa. Artinya dia bisa ngebuka pintunya dengan cara normal, atau mungkin ada cara lain lagi yang buat dia untuk bisa masuk ke dalam. Nah di sini setelah nggak ada yang bisa mereka lakuin, mereka memutuskan di sini katanya tidur ya. Nah kayaknya MC bakal berulah lagi nih kan. Kalau udah berdua di dalam rumah sepi kan, ya apalagi yang bisa terjadi, apalagi cowok-cowok ya. MC udah mulai melancarkan serangan awal guys. MC mulai menyerang, Chuan hanya bisa menahan sebenarnya. Tidak ada pergerakan untuk perlawanan dari Chuan. MC langsung menyerang mengenai titik vital kawan-kawan. Dengan sangat brutal MC langsung menyerang titik vital Chuan di sini. Oke. Kayaknya nggak bakal komen banyak ya, kayak nanti malah kena center YouTube nanti. Nah itu si Li Chuan minta si ini bawa dia ke kamar ya, karena ngelakuin di sana itu mungkin gak nyaman menurut dia, dan dia pun digendong sama Li ke kamarnya. Setelah itu ke skip, tiba-tiba di sini udah pagi nih. Yang dimana si MC di sini bangun sendiri. Dan ternyata si Li Chuan lagi masak gitu. Nah di sini dia nanyain tentang si Kyokin di sini. Dia mau minta si Kyokin itu datang
ke rumahnya Lee Chuan di sini. Mungkin ada sesuatu yang pengen didiskusiin sama dia. Dan setelah 1 jam kemudian ya pun datang ya. Nah di sini dia nanyain kenapa si Lindy nyuruh dia kesini nih, apakah ada masalah ya. Nah tapi dia di sini pertama-tama nyuruh si Kyogen ini untuk makan dulu ya. Nah dan setelah itu si Lindy nanyain nih, apakah ada yang ngikutin dia atau ada orang yang masuk rumahnya akhir-akhir ini. Nah tapi dia malah sibuk makan ya, karena makanannya enak di sini. Nah sini pun juga mikir kalau ada yang ikutin pun gadis konyol ini nggak akan tahu ya. Jadi dia ngubah pertanyaannya, nanyain tentang apakah dia punya kunci rumahnya Lee Chuan di sini. Oh, scrollnya kehenti guys. Ntar admin lanjutin lagi. Entah kenapa tiba-tiba scrollnya berhenti, mungkin kira-kira geser barusan. Nah setelah ditanya sama MC, dia pun bilang kalau ya emang kalau memang dia punya kuncinya, dan dia langsung menunjukin kuncinya di sini sambil nanyain apa yang terjadi. Nah si Lee Chuan nyelasin nih kalau ada yang beres di rumahnya akhir-akhir ini, seolah-olah ada seorang yang masuk. Nah dia bilang nih kalau sebelum dia masuki pintu ada kamera pengawas di koridor, dan rumahnya Lee Chuan ini seharusnya ada dalam cakupan kamera itu. Jadi di sini ini kepikiran untuk pergi ke manajer properti untuk meriksanya. Mereka pun sampai di bangunan properti. Hasilnya pun bilang kalau udah lagi nyari manajer propertinya. Pada mungkin apa ya, resepsionis mungkin ini namanya. Dimana dia bilang kalau mereka pengen meriksa kamera pengawas di sini. Nah, resepsionis ini ya, apakah ada yang salah sama kamera pengawasnya? Dan si Lee Chuan ngejelasin kalau dia menduga ada yang membobol rumahnya nih, dan dia pengen nyari tahu tentang orang mana yang mencurigakan yang terekam di kamera pengawas. Nah itulah untuk chapter ini, sampai jumpa lagi di next chapter.